Walahu yadani huma sifatani. Nah ini menarik, lihat bahasanya. Dan Allah itu lahu yadan. Baginya yadan, dua tangan. Wahuma sifatani. Dan kedua tangan ini bagi Allah sifat. Jangan ditulis punya tangan tuh. Awas ya, jangan masuk ke dalam ketololan. Jangan ditulis, nanti kamu kalau dibaca sama anak kamu nanti bahaya itu. Ya, makanya bahasanya begini, lahu yadan. Allah itu lahu yadan sudah. Kalau kata siapa? Kalau kata Al-Imam Ghazali ini jangan diterjemahkan. Cuma kalau mau diterjemahkan, yadun itu tangan satu. Yadani itu dua tangan. Nah, bolehkah kita mengatakan lahu yadan? Allah itu dalam pengertiannya ya, kalau diterjemahkan begitu, punya dua tangan. Karena ini mansus di dalam Al-Quran dan mansus di dalam hadis, Allah memberikan izin kepada kita untuk mengatakan Allah punya tangan, boleh. Paham? Dan tangan Allah berapa? Dua. Cuman tangan ini bagi Allah sifat, bukan bagian zat. Paham? Nah, kemudian kalau dia bukan bagian zat, berarti apakah tangan yang kita pahami atau sesuatu yang lain? Sesuatu yang lain. Bukan tangan yang kita pahami, berarti sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang karena tangan yang kita pahami ini adalah bagian dari anggota badan, sedangkan tangan yang tetap bagi Allah, yang mana bahasa Arabnya itu yadun, dan memang yadan baginya dua tangan. Tangan ini bukan anggota badan, tapi tangan ini apa? Sifat. Maka kalau tangan ini dimaknai anggota badan, ini sudah musyrik karena menyamakan Allah dengan selainnya. Tapi jika yadan, kedua tangan ini dimaknai sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemusyrikan. Kemudian kalau ditanya, apa maknanya yadan itu? Maknanya dua tangan itu kalau bukan anggota badan. Itu kan bakal ditanyain lagi tuh. Jawaban salaf, wallahu a'lam. Begitu. Itu jawaban salaf tuh. Paham? Jawaban kholaf mutaakhirin itu nanti dicari di dalam bahasa Arab. Tangan ini dipakai di dalam apa saja. Kalau tadi saya menjelaskan di dalam bahasa Inggris, lend me your hand, berarti minta pertolongan. Andaikan ini di dalam bahasa Inggris, nanti berarti Allah penolong, itu maknanya. Paham? Maknanya itu. Nah kalau misalkan di dalam bahasa Arab itu nanti dilihat. Li ala Zaidin yadun. Aku punya kuasa atas Zaid, itu maksudnya. Li ala Zaidin yadun. Aku, li bagiku, ala Zaidin atas Zaid, yadun ada tangan. Ini enggak ada yang memahami bahwa tangan saya di bawah Zaid, enggak. Ada yang memahami seperti itu. Tapi Zaid ada di dalam kuasa saya. Maka yadun kata kholaf ini maknanya apa? Kudroh, kuasa. Maka yadun itu makna lain bagi kudroh. Makanya nanti bahasanya yadullah fauqa aidihim. Kuasa Allah di atas kuasanya orang-orang kafir. Dalam pengertian orang kafir ini tidak bisa menguasai apa yang telah ditetapkan oleh Allah sama sekali. Paham sampai sini? Nah nanti juga ada kedua tangan Allah itu kanan. Ada juga. Boleh kita menyebut seperti itu. Ya ini ikhtilafnya para ulama. Karena kita ini ingin memahami dengan bahasa Indonesia, kita katakan saja dulu boleh. Mengatakan bahwa Allah punya dua tangan dan kedua tangannya Allah kanan. Ini sama tadi, bukan anggota badan, tapi sifat. Kedua tangannya kanan. Apa maksudnya, maknanya? Nggak tahu. Pokoknya Allah punya sifat, namanya yadun, bukan anggota badan. Itu salaf tuh. Nggak tahu. Kalau kholaf bilangnya apa? Kalau kholaf bilangnya begini. Tangan itu ya, kalau di dalam bahasa Arab yang kiri itu lemah, yang kanan itu kuat. Dalam pengertian apa? Allah itu menciptakan kedua torof dari makdur sama kuasanya.
Jadi torof mengadakan ya sama, torof meniadakan ya sama. Makanya kata Syekh Nawawi itu kita tidak boleh mengatakan pada haknya Allah Subhanahu wa taala sesuatu ini lebih mudah daripada sesuatu yang lain, nggak bisa. Sama saja. Allah itu menciptakan langit aja bisa kok, apalagi cuman menciptakan langit-langit tuh. Nggak boleh sebetulnya berkata seperti itu, karena bagi Allah itu keduanya sama. Adapun di dalam Al-Qur'an bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa membangkitkan itu lebih mudah daripada menciptakan pada awal mulanya, itu mah untuk istidlal kepada manusia. Jadi kan orang kafir itu mereka mengingkari dulu ya, musyrikin Mekah itu mengingkari adanya mab'ats, adanya hari kebangkitan. Nah, Al-Quran bilang seperti ini, gampang kira-kira lah begitu ya. Gampang mana mengembalikan dan menciptakan dari awal? Menciptakan dari nggak ada, ya gampang membangkitkan dong. Itu mah tinggal recycle begitu. Ya lebih mudah daripada ciptain dari nol. Nah itu mah cuma istidlal saja. Tapi di sisi Allah tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih susah. Sama, makanya kedua tangannya Allah itu kanan keduanya. Paham? Maka lihat bahasa seterusnya nih. Yakhluqu bihima ma yasha'u ala takhsis. Allah menciptakan dengan kedua tangannya ma yasha'u, apa-apa yang Allah inginkan, apa-apa yang Allah kehendaki, alat takhsis secara khusus. Maksud dengan kedua tangannya itu dengan apanya? Kudrohnya. Makanya ini makna lain dari kudroh. Barang siapa yang mengatakan Allah itu punya tangan yang mana tangan ini adalah bagian zatnya, bukan sifat zatnya, tapi bagian zatnya, dia kafir sudah. Apalagi mengatakan kedua tangannya kanan, berarti di sebelah kirinya gak ada tangan. Itu salah lagi, karena itu mah udah istilah, sudah peribahasanya orang Arab. Ya,